Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengenalan dan analisis kelompok agregat ibu hamil di komunitas. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Revi Desianti, Baizatul Zana Harahap, Laila Agustin, Lucy Rahmawati, Mainova Sri Maulidah, Tia Azahra, Nafi Maidina, dan Mujhadwa Ulhaq. Baik, langsung saja presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Mujhadwa Ulhaq. Latar belakang kehamilan adalah proses alami yang menyebabkan banyak perubahan fisik dan emosional pada ibu. Namun, kondisi ini juga membuat ibu hamil menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Yang pertama itu ada masalah fisik umum. Di masalah fisik umum ini ada anemia, kekurangan zat besi, KEK atau kekurangan energi kronik, hipertensi dalam kehamilan, kurangnya pemeriksaan ANC. Yang kedua ada masalah psikologis. Yang pertama adalah stres dan kecemasan, perubahan mood, dan kurangnya dukungan keluarga. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin melalui pendekatan promotif, preventif, dan edukatif di masyarakat. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi kelompok agregat ibu hamil? Yang kedua, bagaimana karakteristik ibu hamil? Yang ketiga, masalah kesehatan apa yang sering terjadi? Yang keempat, apa saja faktor resiko kehamilan? Yang kelima, bagaimana peran perawat komunitas? Dan juga ada tujuan umum, memahami kelompok ibu hamil sebagai kelompok agregat dalam komunitas yang membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan khusus. Dan juga ada tujuan khusus. Yang pertama, menjelaskan pengertian kelompok agregat dan ibu hamil. Yang kedua, mengetahui karakteristik ibu hamil. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah kesehatan. Yang keempat, mengetahui faktor risiko kehamilan. Yang kelima, menjelaskan peran perawat komunitas. Pengertian kelompok agregat dan ibu hamil sebagai kelompok agregat. Yang pertama, kelompok agregat sekumpulan orang dengan karakteristik sama yang membutuhkan pelayanan kesehatan serupa. Contoh, lansia, balita, remaja, dan ibu hamil yang termasuk kelompok risiko tinggi karena perubahan hormon, fisik, dan psikologis. Komplikasi yang rentan, anemia, hipertensi, pendarahan, dan stres. Tujuan pendekatan kelompok agregat pada ibu hamil: mengetahui kelompok rentan, mencegah masalah kesehatan, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pengertian ibu hamil dan proses kehamilan. Pengertian ibu hamil: wanita yang mengandung janin dari pembuahan sampai persalinan berlangsung selama 40 minggu atau 280 hari. Proses kehamilan yang pertama, fertilisasi, pertemuan sperma dan ovum. Yang kedua, zigot terbentuk dari pembuahan. Yang ketiga, embrio berkembang dari zigot. Yang keempat, implantasi di dinding rahim. Yang kelima, janin berkembang hingga siap lahir. Yang keenam, penyesuaian hormon tubuh ibu. Komplikasi umum. Yang pertama, ada anemia. Yang kedua, diabetes gestasional. Yang ketiga, preeklamsia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila Agustin. Tahapan kehamilan pada trimester 1, gejala yang muncul yaitu mual, muntah, cepat lelah, emosional. Risikonya bisa terjadi abortus dan dehidrasi. Pada trimester 1 ini, masa kritis pembentukan organ janin. Trimester 2, gejalanya perut membesar, janin mulai bergerak, dan energi meningkat. Resikonya anemia dan KEK atau kekurangan energi kronis. Trimester 3, gejalanya yaitu sesak napas, nyeri punggung, sulit tidur, dan resiko yang terjadi preeklamsia serta persalinan prematur. Dan ini perlu pemantauan yang ketat. Kemudian karakteristik demografis dan usia serta risiko kehamilan. Karakteristik demografisnya yang pertama ada usia, kedua pendidikan, ketiga ekonomi, keempat pekerjaan, dan yang kelima paritas atau jumlah anak yang pernah dilahirkan. Usianya kurang dari 20 tahun,
Kemudian organ reproduksinya tuh belum matang, resiko anemianya tinggi, dan resiko bayi berat lahirnya rendah atau BBLR. Kemudian usia 20-35 tahun, usia paling aman untuk kehamilan, serta kondisi fisik optimal dan risiko komplikasinya minimal. Kalau usia yang lebih dari 35 tahun, risiko hipertensinya meningkat, risiko diabetes gestasional kemungkinan terjadi, dan yang terakhir kemungkinan persalinan dengan operasi sesar lebih tinggi. Kemudian perubahan fisiologis selama kehamilan. Sistem yang berubah itu ada yang pertama sistem reproduksi dengan rahim yang membesar, kedua sistem jantung yang dimana volume darahnya meningkat, yang ketiga sistem pernapasan yaitu kapasitas parunya yang berubah, yang keempat sistem pencernaan yang dimana terjadi mual dan sembelit, yang kelima sistem otot dan tulang atau posturnya berubah. Kemudian akibat dari perubahan tersebut menyebabkan cepat lelah, sesak napas, dan nyeri punggung. Kemudian perubahan psikologis pada ibu hamil. Gejala umumnya meliputi cemas berlebihan, sensitif dan mudah tersinggung, mudah marah, dan moodnya berubah-ubah. Penyebabnya karena perubahan hormon selama kehamilan, ketakutan menghadapi persalinan, kurang dukungan dari keluarga, serta kekhawatiran tentang kesehatan bayi. Selanjutnya dilanjut oleh Mainova Sri Maulida. Kebutuhan dasar pada ibu hamil. Yang pertama yaitu nutrisi seimbang, yang kedua istirahat cukup, yang ketiga aktivitas ringan, dan yang keempat menjaga kebersihan, dan yang kelima yaitu pemeriksaan ANC rutin. Selanjutnya yaitu antenatal care atau ANC. Definisinya yaitu pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu dan perkembangan janin. Tujuan ANC meliputi pemantauan kesehatan ibu hamil, menilai perkembangan janin, dan mendeteksi komplikasi sejak dini. Terus pelayanan ANC meliputi 1. Pemeriksaan tekanan darah, 2. Pengukuran berat badan, 3. Pemberian tablet V atau zat besi, 4. Imunisasi TT atau tetanus toksoid, yang kelima yaitu konseling kesehatan dan gizi. Masalah kesehatan ibu hamil. Yang pertama, masalah fisik. Masalah fisik meliputi 1. Anemia, yaitu kekurangan sel darah merah yang menyebabkan lemas dan pusing. Yang kedua yaitu KEK atau kekurangan energi kronis, di mana kondisi gizi buruk jangka panjang. Yang ketiga yaitu hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi yang berisiko preeklamsia. Terus yang kedua yaitu masalah psikologis meliputi 1. Cemas, yaitu ketakutan berlebihan terhadap persalinan dan kondisi bayi. Yang kedua depresi, yaitu gangguan mood yang mempengaruhi kesehatan mental ibu dan perkembangan janin. Yang ketiga yaitu masalah sosial. Masalah sosial meliputi 1. Ekonomi rendah, yaitu keterbatasan akses layanan kesehatan dan nutrisi. Yang kedua pendidikan rendah, yaitu kekurangan pengetahuan tentang kehamilan sehat. Yang ketiga yaitu KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan ibu dan janin. Selanjutnya yaitu anemia dan KEK pada ibu hamil. Yang pertama, anemia pada ibu hamil, yaitu kadar HB kurang dari 11 gram per desiliter. Penyebabnya yaitu kurang zat besi, tidak rutin minum tablet V. Gejalanya yaitu lemas, pusing, pucat, dan mudah lelah. Terus dampaknya yaitu risiko perdarahan saat persalinan prematur, dan bayi berat badan rendah atau BBLR. Terus pencegahannya yaitu konsumsi tablet V secara rutin dan makanan kaya zat besi. Yang kedua yaitu KEK atau kekurangan energi kronis. Kekurangan energi dan protein dalam jangka panjang. Terus indikator lila kurang dari 23,5 cm. Penyebabnya yaitu asupan nutrisi tidak mencukupi kebutuhan. Dampak pada ibunya yaitu daya tahan tubuh menurun dan mudah sakit. Sedangkan dampak pada bayi, BBLR rendah, stunting, risiko persalinan prematur. Terus pencegahannya yaitu nutrisi seimbang dan pemantauan gizi rutin. Penjelasan selanjutnya dilanjut oleh Tia Azahra.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipertensi dan diabetes gestasional. Yang pertama ada hipertensi pada kehamilan, ada beberapa penjelasan, dimulai dari nomor 1 yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Nomor 2 ada risiko berkembang menjadi preeklamsia dan eklamsia berat. Nomor 3 ada gejalanya meliputi sakit kepala hebat, bengkak pada kaki dan wajah, dan penglihatan kabur. Nomor 4 ada dapat membahayakan ibu dan janin jika tidak ditangani. Selanjutnya ada diabetes gestasional. Ada beberapa penjelasan juga, dimulai dari nomor 1 yaitu kenaikan gula darah yang terjadi pada saat hamil. Nomor 2 itu ada faktor risiko. Faktor risikonya itu ada obesitas, riwayat diabetes keluarga. Lalu nomor 3 ada dampak. Dampaknya ini bisa membuat bayi terlalu besar atau makrosomia dan persalinan sulit. Nomor 4-nya ada perlu pemantauan gula darah rutin dan pengaturan pola makan. Lalu selanjutnya ada kecemasan pada ibu hamil. Penyebab kecemasan pada ibu hamil di sini yang pertama adalah ada takut menghadapi proses persalinan. Yang kedua, takut bayi lahir cacat atau tidak sehat. Yang ketiga, ada kurang dukungan dari keluarga dan pasangan. Yang keempat, perubahan hormon selama kehamilan. Lalu ada dampak kecemasan. Yang pertama ada gangguan tidur dan insomnia. Lalu nomor 2 ada nafsu makan menurun drastis. Nomor 3 risiko persalinan prematur meningkat. Nomor 4 mempengaruhi perkembangan janin. Selanjutnya ada masalah sosial yang mempengaruhi ibu hamil. Biasanya pengaruhnya itu nomor 1 ada ekonomi rendah, nomor 2 pendidikan rendah, nomor 3 budaya keliru, nomor 4 kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut KDRT. Selanjutnya ada faktor risiko pada ibu hamil. Faktor risiko ada beberapa poin. Nomor 1 ada usia terlalu muda atau tua, nomor 2 nutrisi buruk, nomor 3 stres berlebih, nomor 4 ekonomi rendah, nomor 5 lingkungan tidak sehat. Selanjutnya juga ada peran perawat komunitas dalam kesehatan ibu hamil, yaitu nomor 1 ada promotif atau penyuluhan kesehatan, nomor 2 ada preventif atau pencegahan penyakit, nomor 3 ada kuratif yaitu penanganan awal masalah kesehatan, sedangkan nomor 4 ada rehabilitatif yaitu pemulihan kondisi ibu. Selanjutnya ada peran tambahan perawat komunitas. Peran tambahan perawat komunitas yaitu ada edukator kesehatan ibu hamil, ada konselor masalah kehamilan, ada advokat hak kesehatan ibu, ada koordinator pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan home visit. Dan yang terakhir dilanjut oleh Novi Medina. Kesimpulan, ibu hamil adalah kelompok agregat berisiko tinggi, rentan terhadap masalah fisik, psikologis, dan sosial. Pentingnya pemeriksaan ANC dan nutrisi seimbang, dukungan keluarga sangat dibutuhkan, perawat komunitas berperan besar menjaga kesehatan ibu dan janin. Saran, tingkatkan kunjungan ANC secara rutin, perkuat dukungan keluarga kepada ibu hamil, edukasi gizi dan kesehatan yang berkesinambungan, peningkatan peran aktif perawat komunitas di lapangan.